Salam Bhinneka Tunggal Ika. Jumpa lagi dengan saya terketut di channel Dokterku dari Bali. Sebagai sahabat, sehat Anda. Kali ini merupakan video yang ke-45, yang merupakan lanjutan daripada materi batu ginjal, yaitu bagaimana cara mengobati bila terjadi batu ginjal. Apa yang Anda lakukan bila telah positif terjadi batu ginjal? Batu ginjal yang berukuran kecil dengan diameter kurang dari 4 mm itu bisa kita lakukan secara mandiri. Akan lebih tinggi keberhasilannya dengan apa yang kita lakukan sendiri. Yaitu yang pertama, banyak minum, sahabatku. Ya, cukup minum. Untuk orang dewasa 2 liter atau lebih per hari. Ya, 2 liter atau lebih per hari. Kurang lebih 8 gelas atau lebih per hari. Itu yang pertama. Nah, tentu dengan cara ini, batu bisa keluar, sahabatku. Dikikis terus. Batu yang masih kecil ini, dikikis terus dengan air yang cukup, maka akan semakin kecil airnya keluar. Atau didorong dengan air kencing yang cukup banyak, sehingga batu ginjal yang kecil yang ada di ginjal akan keluar lewat ureter, penuh kemih, kemudian bisa juga keluar langsung lewat uretra. Silakan Anda tampung. Bila Anda menangani secara mandiri ini, Anda tampung kencing Anda. Supaya Anda tahu, sudahkah keluar batu saya? Sudahkah keluar batu saya? Nanti akan saya jadikan permata. Tampung dengan botol aqua yang besar misalnya. Setiap kencing kita tampung, kemudian yang jernih-jernih di atasnya dibuang. Siapa yang keluar berupa debu, ada endapan, akan terkikis, ya, tidak langsung keluar seperti batu pepaya seperti itu. Tampunglah biar kita punya bukti untuk mengobati kejiwaan kita. Saya telah berhasil mengeluarkan batu ginjal saya dengan cara ini. Ya, minum yang banyak. Ya, minum yang cukup. Ya, minum yang cukup. Ya, di samping minum yang cukup, alangkah bagusnya kita minum obat-obatan yang bisa memecahkan batu. Tentu yang kita pilih yang herbal. Ya, obat-obatan herbal. Tentu dengan cara minum yang cukup. Minum obat-obat herbal pemecah batu. Apalagi dengan refleksi. Tiga kekuatan. Keberhasilan akan semakin besar mengeluarkan batu ginjal tersebut. Nah, sekarang bagaimana kalau batu ginjal itu diameternya lebih besar daripada 4 mm, berukuran besar? Tentu ini susah keluar, sahabatku. Kecuali batu ginjalnya terjadi pengikisan atau penghancuran. Pertama kecil, tanpa tindakan apa-apa, baru bisa keluar lewat saluran kencing. Nah, batu ginjal yang besar dengan diameter di atas 4 mm akan cenderung menyebabkan iritasi pada ginjal, luka pada ginjal, perdarahan, bahkan infeksi. Dan fatalnya bila kita biarkan terus-menerus tanpa solusi, akan terjadi gagal ginjal kronis. Sangat fatal. Maka, begitu kita tahu, segera berupaya yang terbaik. Nah, sekarang mari kita bahas tentang bagaimana penanganan batu ginjal yang sudah besar, sahabatku. Yang tidak mungkin keluar dengan sendirinya lewat ureter dan seterusnya. Kecuali hancur secara alamiah atau hancur karena obat-obatan yang kita konsumsi. Baru bisa keluar, sahabatku. Ada yang hancur seperti pasir. Ada juga hancur menjadi beberapa bagian kecil-kecil sehingga bisa keluar. Nah, apa yang harus kita lakukan, sahabatku? Yang pertama, tetap saran saya adalah banyak minum. Yang pertama. Yang kedua, lakukan pijat refleksi. Baik mandiri maupun dibantu orang lain. Yang ketiga, minum obat-obatan pemecah batu. Tentu yang kita pilih adalah obat herbal. Kita bisa tanyakan di apotek. Obat herbal yang bisa untuk memecahkan batu. Yang umum di sini adalah obat-obatan herbal seperti kumis kucing, kemudian keji beling,
yang mengandung meniran atau dari bahan tumbuhan alang-alang. Coba lakukan dengan 3 tadi. Yang pertama, cukup minum 2 liter terlebih per hari. Yang kedua, pijat refleksi. Yang ketiga, mengkonsumsi obat-obat herbal yang mengandung kumis kucing, keji beling, meniran, dan bahan dari akar alang-alang. 4 tanaman tadi mengandung zat yang bisa meluruhkan batu ginjal. Apalagi dipadukan. Tentu juga ada obat-obat kimia yang berfungsi untuk meluruhkan batu ginjal atau batu selang kencing. Nah, yang paling bagus menurut saya adalah kalau sudah positif batu ginjal, langsung kita beli obat herbal yang mengandung 4 tanaman tadi. Nah, saya sampaikan di sini ada obat yang saya temukan mengandung keempat daripada tanaman tadi, yaitu yang namanya Recalus. Coba cari di apotek ya, Recalus. Kita pergunakan aja obat yang sudah jadi, yang sudah diproses secara baik, dosisnya yang tepat, namanya Recalus. Itu mengandung 4 tanaman tadi. Semoga dengan obat ini, batu ginjal Anda yang telah besar tadi maupun yang kecil tadi bisa keluar. Dan buktikan keluarnya dengan menampung urin kencing Anda dengan botol yang cukup besar, kemudian buanglah yang jenis-jenis di atasnya sehingga Anda tahu bahwa batu ginjal Anda telah berhasil dikeluarkan. Titik refleksi untuk batu ginjal hanya ada 2 titik, sahabatku, yang terpenting. Yang pertama ada di solar plexus namanya, sahabatku. Misalnya pada batu ginjal kanan, Anda fokus pada telapak kaki sebelah kanan. Dan sebaliknya. Bila terjadi batu ginjal sebelah kiri, maka Anda fokus lakukan di telapak kaki yang sebelah kiri. Ini namanya solar plexus, sahabatku. Pusat saraf di daerah perut, di mana dengan memijat daerah sini akan terjadi penyatan pada ginjal, dan tentu ginjalnya yang sudah sehat, batu yang di dalamnya pun ada kemungkinan bisa dikeluarkan dengan cara ini. Ya, dengan rangsangan titik ini yang namanya solar plexus. Ini merupakan pusat saraf untuk daerah jeroan, untuk daerah perut, termasuk ginjal, sahabatku. Nah, tentu di sini biasanya sakit, sahabatku. Ditekan dengan alat seperti ini, ya, alat seperti ini, ya. Kurang lebih di sini tempatnya, sahabatku. Ya. Ditekan dengan tekanan yang sedang, ya. Tekan 1, 2, 3, lepas. Tekan 1, 2, 3, lepas. Dan titik ini biasanya sakit bila ditekan. Dan lakukanlah penekanan terus secara bertahap 3-5 menit. Lakukan lagi 2 atau 3 hari lagi. Titik ini akan sakit, sahabatku. Jadi tekan. Terus lakukan penekanan secara bertahap. Pemijatan secara bertahap. Dengan tekanan yang sedang, sahabatku. Bila nggak kuat, kurangi dulu tekanannya. Terus tambahkan, setelah berkurang sakitnya, tambahkan lagi tekanannya, sampai tekanan optimal, tidak sakit. Dan titik ini bisa untuk perawatan, pencegahan batu ginjal seumur hidup. Nah, titik yang kedua yang terpenting, sahabatku, tentu titik yang langsung ke daerah ginjal. Yaitu inilah titik ginjal, sahabatku, yang ada di telapak kaki. Berada di bawah daripada titik solar plexus tadi. Untuk ginjal kanan tentunya di pada telapak kaki yang kanan. Untuk ginjal kiri ada di telapak kaki sebelah kiri. Ya. Nah, inilah kurang lebih titik ginjal, sahabatku. Cari lebihkan aja lokasinya. Biasanya sakit, sahabatku. Ditekan 1, 2, 3, lepas. Nggak usah diangkat begini. Biarkan aja nempel kalau udah ketemu titiknya. Sakit, sahabatku. Ya. 1, 2, 3, lepas. Berhenti sejenak. Lakukan penjelasan lagi. 1, 2, 3, lepas. Kurang lebih 3-5 menit. Berhenti. Lanjutkan 2-3 hari. Ya. Sampai nanti tekanan yang sedang, optimal, sudah tidak begitu sakit. Dan ini bisa dilakukan secara terus-menerus, sahabatku. Jangan takut salah. Tidak akan salah. Asal jangan dilakukan secara berlebihan dan tekanannya jangan terlalu keras. Ya, optimal, pakai perasaan.
Ya, tekanannya optimal, sudah nggak sakit, itu berarti ginjalnya sudah sehat. Nah, dengan penekanan 2 titik ini, kita berharap dengan obat-obatan tadi, plus pijat, plus minum, dengan 3 kekuatan, batu ginjal yang besar tadi bisa hancur dan keluar lewat saluran kencing. Ya, karena pijat refleksi ini membuat ginjalnya sehat, sahabatku. Aliran darahnya bagus, sahabatku, sehingga tentu bisa menolak yang namanya batu ginjal. Ya, bisa membantu untuk meluruhkan batu ginjal. Ya, karena ginjalnya sudah lebih sehat. Ya, aliran darahnya bagus. Plus minum, plus pemecah batu dari herbal. Semoga dengan 3 kekuatan ini, batu ginjal yang terjadi yang sudah cukup besar bisa keluar hancur, berkeping-keping, atau seperti pasir keluar, sahabatku. Dan tampunglah. Ya, setelah dirasakan keluarnya cukup, Anda bisa evaluasi dengan USG kembali. Itu. Selanjutnya, Anda cegah terjadinya. Nah, nanti akan saya sampaikan di video saya berikutnya bagaimana cara pencegahan bila pernah terjadi batu ginjal maupun yang belum pernah. Ya, simak nanti video berikutnya ya. Ya, tentu kalau sudah dengan cara tadi, batu ginjalnya tidak bisa keluar. Jangan lama-lama menunggu. Ya, jangan lama-lama menunggu. Segera ke dokter spesialis bagian urologi. Segera konsultasikan. Jangan sampai terjadi gagal ginjal. Segera. Tapi boleh Anda coba beberapa hari dengan cara tadi. Jangan lama-lama. Tentu di bidang medis ada tindakan-tindakan, sahabatku. Ada namanya uretroskopi. Jadi ada alat yang dimasukkan lewat uretra, kemudian dicari batunya, kemudian dipecahkan. Dibuat kecil-kecil sehingga dia bisa keluar. Ini biasanya dipergunakan untuk batu yang kecil, sahabatku. Ada yang namanya terapi pemecah batu ginjal atau batu saluran kencing yang disebut dengan ESWL. ESWL. Extracorporeal Shockwave Lithotripsy. Teknik ini menggunakan gelombang suara dengan frekuensi tinggi. Nah, batunya dibuat kecil-kecil sehingga bisa keluar lewat saluran kencing. Nah, biasanya kedua teknik ini bila batunya kecil, sahabatku. Ada yang disebut dengan percutaneous nephrolithotomy. Teknologi ini dipergunakan untuk batu yang lebih besar, sahabatku, di mana tidak bisa diterapkan 2 teknologi yang saya sampaikan tadi. Nah, tindakan ini tentu lewat kulit, sahabatku. Nah, yang terakhir, biasanya dilakukan di rumah sakit bila batunya besar, sangat sulit dilakukan dengan ketiga teknik tadi, akan dilakukan operasi terbuka. Ya, lewat dinding perut. Tapi ini jarang dilakukan, sahabatku. Jarang dilakukan. Ya, semoga dengan teknologi tadi, tanpa operasi terbuka, batu ginjal telah berhasil dikeluarkan. Nah, sekarang saya sampaikan lagi, apa risiko terjadinya batu ginjal? Apalagi yang sudah besar, ya, tidak bisa dikeluarkan, yang tidak bisa kita sembuhkan. Atau tidak kita ketahui, sehingga terlambat dalam penanggulangannya. Apalagi batunya besar, kemudian permukaannya kasar, runcing-runcing, dan lain sebagainya. Tentu hal ini akan menyebabkan terhambatnya aliran kencing yang pertama. Yang kedua, bisa terjadi iritasi luka, yang tadi perdarahan. Dan yang ketiga, bisa terjadi infeksi. Dan terakhir yang sangat berbahaya, yang fatal, bisa terjadi fungsi ginjal terganggu, rusaknya ginjal, ginjal tidak berfungsi dengan baik, dan terjadilah gagal ginjal kronis. Di mana situasi ini, untuk menyelamatkan nyawa pasien tersebut, hanya satu jalan, cuci darah, hemodialisa, dan dilakukan seumur hidup, seminggu 2 kali, sahabatku, dengan biaya yang cukup besar. Syukur-syukur ada BPJS. Itu hanya memperpanjang umur, sahabatku. Ya, hemodialisa, cuci darah. Karena ginjalnya tidak berfungsi. Sehingga fungsi ginjal yang tidak berfungsi ini diambil alih oleh mesin. Sehingga produk-produk yang harus dibuang lewat ginjal yang tidak bisa dibuang, dibuanglah lewat mesin. Di mana ginjal yang sakit ini fungsinya diambil alih oleh mesin. Supaya zat-zat yang toksik, yang mengganggu kesehatan bila ada di dalam darah,
tidak menimbulkan masalah. Makanya dibersihkan setiap ada seminggu 2 kali. Jangan sampai zat-zat racun-racun yang harus dibuang yang numpuk di dalam darah justru mengancam nyawa si pasien tersebut. Ya, demikian sahabatku. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Anda semakin merawat ginjal Anda dengan pola hidup dan perilaku yang sehat. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Salam sehat.